Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Ibu doakan semoga Ananda sekeluarga sehat dan solih semua. Sebelum kita belajar, yuk kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tematik. Masih tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtemanya, subtema 2, manusia dan lingkungan. Nah anak-anak, hari ini kita akan mengetahui gambar tulang sebagai salah satu organ gerak manusia. Kemudian menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak pada manusia. Yang ketiga, diskusi untuk memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia. Yang keempat, menggambar cover dari cerita yang dibaca. Nah anak-anak, silahkan kita persiapkan dengan baik. Semoga semua akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi Allah, sehingga akan bisa kita kembangkan dan kita manfaatkan ilmu kita semua. Nah anak-anak, di tema 1 kita sudah mengetahui bahwa Allah sudah memberikan semua kebutuhan makhluk hidup dipenuhi oleh Allah, termasuk kita senantiasa bisa bergerak beraktivitas. Nah anak-anak, selain belajar di rumah, anak-anak juga sering bermain bersama teman, kemudian melakukan aktivitas mandiri, mencuci baju sendiri, mencuci piring sendiri, dan juga membantu orang tua, dan jangan lupa juga sholat 5 waktunya. Nah semua itu bisa kita kerjakan ketika organ gerak kita sebagai manusia itu berfungsi dengan baik. Anak-anak semua, mengapa kita bisa bergerak? Ya, tentunya anak-anak sudah bisa mengetahui bahwa Allah sudah memberikan fasilitas yang berupa alat gerak, yaitu apa anak-anak? Otot dan tulang. Nah, kita akan mengamati dari gambar ini. Masya Allah ya, Allah sudah memberikan tulang dari atas sampai ke bawah. Nah, di sana ada tulang tengkorak, tulang leher, kemudian tulang panggul, dan sampai bawah ada tulang pergelangan kaki. Coba anak-anak amati, begitu besar kuasanya Allah yang sudah menciptakan sistem gerak pada manusia dan juga pada hewan juga seperti ini. Nah, anak-anak, sebelum kita praktek ya, sebelum kita mencari tahu fungsi masing-masing tulang, kita akan menyanyikan sedikit yuk, supaya kita nanti bisa lebih paham dan selanjutnya kita tambah bersyukur kepada keagungan Allah. Marilah teman-teman kita belajar bersama mengenal jenis tulang yang diciptakan Allah. Ada tulang tengkorak, tulang rahang bawah, ada tulang selangka, ada tulang belikat, ada tulang leher, ada tulang dada, tulang belakang, dan juga tulang panggul. Ya, itu sebagian ya yang ada di gambar ini. Silahkan kita juga akan mencermati tulang tangan dan juga tulang kaki. Karunia Allah yang besar sekali kepada kita semua, sehingga kita bisa mengerjakan berbagai aktivitas. Yuk, sekarang kita lanjutkan untuk mengenal yang di tangan dan di kaki. Nah, setelah kalian tadi cermati, anak-anak silahkan memasangkan antara gambar dengan keterangan menggunakan garis nanti pada LK yang Bu Guru bagikan. Boleh kita nyanyikan lagi ya.
tulang lengan atas, ada tulang hasta, ada tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan. Semua itu untuk melakukan kebaikan. Ya, sudah. Sekarang silahkan dipasangkan menggunakan garisnya antara gambar dan keterangannya. Tentunya kalian punya semua ya. Nah, sekarang yang tulang pada kaki manusia. Ada tulang paha, ada tulang kering, ada tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, tulang jari kaki, semua ciptaan ilahi. Nah, sudah bisa? Silahkan sekarang ditarik garisnya antara gambar tulang pada kaki manusia dan keterangannya. Subhanallah, anak-anak pasti hebat dan tambah solih setelah mengetahui bahwa Allah membuat tulang dengan berbagai fungsinya. Nah, anak-anak, selain kita mengetahui berbagai jenis tulang untuk menambah pemahaman kita tentang organ gerak manusia yang berupa tulang, buatlah model sederhana rangka manusia dari bahan bubur kertas. Langkahnya bagaimana? Yang pertama, siapkan alat dan bahan: gunting, ember, kertas koran, kawat kasa, pati kanji, cat warna, dan kuas. Buatlah kerangka patung dari kawat kasa. Potong-potonglah kertas koran menjadi serpihan-serpihan. Rendamlah serpihan koran-koran ke dalam air. Setelah rendaman serpihan koran lembek, angkat dan tumbuklah sampai halus. Dan campurkan dengan perekat dari pati kanji. Aduklah hingga berbentuk bubur, namun jangan terlalu encer ya. Yang terakhir, tempelkan bubur koran tersebut pada rangka kawat. Nah, jadilah gambar kawat yang sudah ada tempelan bubur korannya. Nah, langkah selanjutnya, keringkan dengan cara diangin-anginkan. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari, karena nanti akan retak jika langsung di bawah terik matahari. Yang terakhir kali adalah warnailah dengan menggunakan cat. Nah, silahkan warnanya sesuai kalian, warna yang kalian sukai. Nah, anak-anak, setelah kita paham dan kita juga membuat bubur patung dari bubur kertas, silahkan kita lanjutkan lagi dengan diskusi bersama kakak atau ayah bunda kalian. Kita akan berdiskusi dengan orang tua kita atau ayah, ibu, atau juga kakak kita tentang fungsi dari masing-masing tulang tersebut. Untuk memudahkan pekerjaanmu, kamu bisa mencari buku referensi yang sudah dipinjami dari perpustakaan sekolah. Atau kalian juga boleh menggerakkan tulang-tulang kalian sehingga fungsinya untuk apa. Misalnya tulang hasta bisa untuk memegang apa. Nah, misalnya seperti itu. Tulang pergelangan tangan bisa untuk apa, seperti itu ya. Anak-anak insya Allah bisa lebih tahu. Nah, ini. Nah, tulang jari kaki. Nah, tulang telapak kaki itu untuk apa? Untuk menopang tubuh supaya bisa berdiri dan seterusnya.
Nah, anak-anak, berbagai aktivitas dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi. Semuanya itu tidak terlepas dari karunia Allah yang memberikan kelengkapan dan kesempurnaan fungsi bagian-bagian tubuh kita. Nah, sudahkah kita bersyukur atas semua nikmat Allah? Nah, bagaimana cara bersyukur kalian? Nah, betul jawaban kalian, dengan cara beribadah, belajar, bermain yang santun, dan juga melatih kemandirian kita. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang solih, Allah sudah memberikan kesempurnaan kepada kita semua. Wajib kita syukuri dengan cara yang sudah kita sebutkan tadi, dengan cara beribadah, kemudian santun kepada temannya, berbakti kepada orang tua, dan tentunya juga rajin belajar. Ketika anak-anak tidak ada satu tulang atau bagian tubuh kita yang sakit, jangan merasa rendah diri, jangan merasa sedih anak, karena kita akan membaca sebuah bacaan yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Subhanallah ya. Coba silahkan anak-anak dibaca di bukunya masing-masing, dan nanti kita akan bersama-sama mencari ide pokoknya dari setiap paragraf. Dan tentunya yang lebih penting dari itu, anak-anak bisa menjadi tambah semangat untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, ternyata asik sekali ya aktivitas membaca itu, apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku, sebenarnya isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksi sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni depan, ini ya, dan belakang, nih. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Nah, cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. 1. Terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Yang kedua, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Terdapat nama penulis, terdapat identitas penerbit, menyertakan gambar yang menarik, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang, terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, itu anak-anak, kita sudah belajar hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa, karena Allah sudah memberikan kepada kita alat organ gerak yang berupa tulang dan otot, maka kita juga beraktivitas sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Ya, bersama orang tuamu buatlah daftar aktivitas yang kamu lakukan di rumah. Nah, tentukan aktivitas yang memanfaatkan organ gerak itu apa saja. Kemudian, karena Allah sudah memberikan karunia berupa organ gerak, sudah selayaknya kita tambah rajin beribadah, belajar, dan santun dengan yang lain. Ingat, ketika kita bersyukur atas nikmat, Allah akan menambah nikmat tersebut. Dalam surat Ibrahim ayat 7 gitu ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka aku, Allah, akan menambah nikmatku. Jika kamu mengingkari, maka ingatlah bahwa azab Allah itu pedih. Nah, itu anak-anak yang kita pelajari ini, semoga bermanfaat. Banyak kurang dari Bu Guru mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.